Bab 421, Membunuh Kaisar. Wanita itu sebenarnya mengenakan gaun yang sama dengan Yunran hari ini, dan mengenakan hiasan yang sama di kepalanya. Mo Beiyuan bisa mengabaikan cara Kaisar memperlakukannya, tapi dia tidak bisa mengabaikan pikiran kotor dan menjijikkan yang dimiliki Kaisar tentang Yunran. Mo Beiyuan langsung marah. Tangannya yang besar mencengkeram leher Kaisar dan mengangkat Kaisar yang telanjang itu. Matanya dipenuhi dengan permusuhan yang kuat, dan suaranya dingin dan menusuk tulang. Aku tidak peduli bagaimana rencanamu melawanku, tapi kamu seharusnya tidak memiliki pemikiran menjijikkan seperti itu tentang dia. Batuk, 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 kerajaan, saudara kerajaan, apa yang kamu lakukan? Ketika Kaisar bertemu dengan sepasang mata yang menakutkan itu, seolah-olah dia telah melihat roh jahat nyata yang merangkak keluar dari neraka. Dia merasa orang di depannya sepertinya ingin membunuhnya. Kamu seharusnya tidak melakukan hal-hal ini, jari Mo Beiyuan perlahan menegang, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sudah terlambat bagi Kaisar untuk memohon belas kasihan. Ini karena Mo Beiyuan sangat marah dan tidak ada yang rasional dalam hal itu. Energi spiritual yang kuat berkumpul di telapak tangannya dan kemudian mengerahkan kekuatan. Energi spiritual yang kuat membuat Kaisar mengeluarkan darah dari 7 lubangnya. Pada akhirnya, dia berhenti bernapas. Mo Beiyuan melemparkannya ke tanah seolah-olah dia telah melemparkan sesuatu yang kotor dan menghilang ke dalam kegelapan. Rencana apa? Rencana jangka panjang apa? Betapa kacaunya kekaisaran benua timur. Dibandingkan dengan Yunran, hal-hal ini bukanlah apa-apa. Yunran terkejut melihatnya kembali dalam keadaan terbungkus udara dingin. Kemana dia pergi selarut ini? Tanpa diduga, dia menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat. Yunran segera menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya. Mo Beiyuan, apa yang baru saja kamu lakukan? Saya pergi untuk membunuh Kaisar. Yunran terdiam. Dia melepaskan diri dari cengkeramannya dan duduk di tempat tidur. Apakah dia harus begitu menakutkan di tengah malam? Apa katamu? Saya pergi untuk membunuh Kaisar. Suara Mo Beiyuan masih sangat tenang, seolah masalah ini bukan masalah besar baginya. Tapi Yunran tidak bisa tenang sekarang. Kamu pergi untuk membunuh Kaisar. Kenapa kamu tiba-tiba pergi untuk membunuhnya? Apa yang kamu pikirkan? Yunran mengetahui situasi di benua timur. Dengan kematian Kaisar, seluruh benua timur mungkin akan berada dalam kekacauan untuk sementara waktu. Bukan karena Kaisar malang ini tidak pantas mati, tetapi kematiannya terlalu mendadak. Yunran berpikir bahwa dengan kepribadian Mo Beiyuan, dia seharusnya merencanakan dengan baik. Hal ini terutama karena ia sudah bertahan begitu lama. Tanpa diduga, dia begitu impulsif hingga memasuki istana untuk membunuh Kaisar. Karena dia pantas mati. Saya tahu dia pantas mati. Maksudku, kamu seharusnya merencanakan segalanya sebelum membunuhnya. Yunran juga ingin Kaisar malang itu mati, tapi bagaimana dia bisa naik dan membunuhnya? Yunran benar-benar tidak mengerti mengapa dia begitu impulsif. Ini berbeda dari gaya biasanya dalam melakukan sesuatu. Ran, dia pantas mati. Aku tidak bisa mempertahankannya. Yunran merasa pasti ada sesuatu yang tidak dia ceritakan padanya. Mungkin sesuatu telah terjadi setelah memasuki istana yang membuat Mo Beiyuan ingin membunuh Kaisar secara impulsif. Mo Beiyuan, apa yang sebenarnya terjadi padamu di istana tadi? Kamu mengatakan itu selama aku ingin tahu, kamu akan memberitahuku. Jika ada hal lain, tidak apa-apa. Namun, ini bukan masalah kecil, jadi Yunran sangat ingin mengetahui sebab dan akibat dan menghadapinya bersamanya. Bab 422, apakah kamu ingin menjadi putri kecil? Naluri Yunran memberitahunya bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan dia. Mo Beiyuan terdiam sejenak. Dia tidak ingin dia tahu tentang hal-hal kotor itu. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia ingin menyelidikinya, dia tidak bisa menyembunyikannya bahkan jika dia menginginkannya. Apalagi, ia tak ingin ada kerenggangan di antara mereka karena masalah tersebut. Saya memasuki istana malam ini untuk memberinya peringatan, tapi saya tidak menyangka akan melihat seorang wanita di kamar tidurnya. Dia mengenakan gaun yang sama denganmu hari ini dan menata rambutnya dengan gaya yang sama. Dia meneriakkan namamu pada wanita itu. Yunran hendak muntah ketika dia mendengarnya selesai. Dia mengira Kaisar malang itu hanya bejat, tetapi dia tidak menyangka Kaisar akan melakukan hal seperti itu di belakang punggungnya.
Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. Dia jelas-jelas mesum. Tidak heran kamu membunuhnya karena marah. Jika Yunran hadir, dia mungkin ingin membunuhnya juga. Oleh karena itu, Mo Beiyuan benar-benar membunuh Kaisar Malang itu demi dia. Yunran mengerutkan kening dan menggigit bibirnya, dia tenggelam dalam pikirannya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Karena itu sudah terjadi, tentunya mereka tidak bisa hanya duduk diam saja. Mo Beiyuan menatap wajahnya dan ekspresinya menjadi gelap. Tangan besarnya dengan lembut membelai pipinya. Ran, apakah kamu ingin menjadi permaisuri dari timur? Benua, mata Yunran bergetar. Dia tidak menyangka dia akan menanyakan hal itu secara langsung. Lalu, dia tersenyum ringan. Jika Kaisar adalah Anda, itu bukan tidak mungkin. Mo Beiyuan, jika aku menjadi permaisuri, aku hanya akan menjadi permaisurimu. Dia telah membunuh Kaisar Malang itu demi dia. Yunran tentu saja tidak hanya peduli dengan perasaannya sendiri. Dia tidak terlalu egois. Sebelumnya, Mo Beiyuan khawatir dengan kepribadiannya, dia mungkin tidak ingin dibatasi oleh identitasnya sebagai permaisuri benua timur. Ini juga alasan mengapa dia sakit kepala beberapa hari terakhir ini dan tidak bisa mengambil keputusan. Sekarang Yunran tidak menolak peran tersebut, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Hanya dengan duduk dalam posisi itu dia bisa melindunginya dan kedua pak kecil itu. Lalu, meski harus menginjak ribuan mayat, dia harus duduk dalam posisi itu. Sebelum keesokan harinya, berita kematian Kaisar menyebar. Yunran tidak tahu bagaimana Mo Beiyuan melakukannya. Kabar dari istana adalah Kaisar tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal. Tentu saja, Suan Yuanyu, Bai Wan, dan yang lainnya tidak bodoh. Mereka tahu apa yang terjadi pada Yunran dan yang lainnya di istana kemarin. Setelah itu, Kaisar tiba-tiba meninggal. Bagaimana bisa terjadi suatu kebetulan seperti itu? Hanya saja tidak ada yang bertanya langsung. Apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu memerlukan bantuanku? Suan Yuanyu memandang Mo Beiyuan. Dia memang ingin Mo Beiyuan berurusan dengan Kaisar, tapi dia tidak menyangka anak ini akan menyerang begitu cepat. Mo Beiyuan sedang memberi makan kue kepada paket kecilnya. Dia tidak membalas. Suan Yuanyu segera. Sebaliknya, dia menggoda pak kecilnya. Kue manis, apakah kamu ingin menjadi putri kecil? Suan Yuanyu dan Bai Wan langsung saling berpandangan. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya lebih jauh? Pak kecil itu menggembungkan pipinya dan menelan kue itu sebelum menjawab dengan suara kekanak-kanakan, kue manis adalah bayi dari ayah dan ibu. Aku tidak ingin menjadi putri kecil. Dia tahu betapa putri kecil itu. Sebelumnya di istana, dia pernah bermain-main dengan putri kecil. Putri kecil adalah anak kaisar, dan dia adalah bayi dari ayah dan ibunya. Jika dia menjadi seorang putri kecil, dia tidak akan bisa menjadi bayi orang tuanya. Putri kecil memiliki kaisar yang buruk seperti ayahnya. Dia bahkan tidak bisa terbang tinggi. Sweetie Cake tidak ingin menjadi putri kecil. Bab 423, ingin tahu. Datang mendekat. Pak kecil itu jelas-jelas salah memahami maksud kata-kata ayahnya. Dia mengira ayahnya ingin memberikannya kepada kaisar jahat itu untuk menjadi seorang putri kecil. Ekspresi wajahnya menjadi gugup. Yunran tersenyum dan membujuknya. Meskipun Sweetie Cake adalah seorang putri kecil, dia tetap saja putri kecil ayah dan ibu. Dia bukan putri kecil orang lain. Baru pada saat itulah Pak kecil itu menghela napas lega. Ya, Sweetie Cake adalah putri kecil ayah dan keluarganya. Dia tidak akan menjadi putri kecil dari keluarga telur nakal. Mereka berdua mengepung Pak kecil itu dan menggodanya sebentar. Namun, dalam beberapa hari berikutnya, selain pergi ke istana, Mo Beiyuan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan bermain dengan Pak kecil di kediaman. Yunran menganggap persaingan memperebutkan tahta bukanlah masalah kecil. Tapi tidak ada kegugupan yang diharapkannya. Tidak ada bentrokan antar faksi besar. Dia dan dua orang paket kecil itu berada di rumah Yuan. Kehidupan mereka tidak terpengaruh oleh kematian kaisar. Setelah beberapa hari hening, Yunran tidak dapat menahannya lagi. Setelah kedua pak kecil itu tertidur, dia pergi ke ruang kerja sebelah untuk mencarinya. Mo Beiyuan, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin memperebutkan tahta? Mengapa Anda tidak mengambil tindakan apapun dalam beberapa hari terakhir? Yunran membuka pintu dan berjalan cepat ke mejanya.
Dia meletakkan tangannya di atas meja halus dan menatapnya dengan mata berair yang indah. Mo Beiyuan meletakkan surat rahasia di tangannya dan mengaitkan jarinya ke arahnya. Kamu ingin tahu? Mendekatlah dan aku akan memberitahumu. Yunran benar-benar mengira dia akan membisikkan sesuatu padanya, jadi dia berjalan mengitari meja besar dan bersandar di depannya, tapi dia melingkarkan pinggangnya dan memeluknya. Tepat setelah itu, dia menciumnya dengan penuh gairah. Bibir tipisnya mencium bibir Yunran lagi dan lagi seolah dia tidak pernah puas dengannya. Yunran dipenjara dalam pelukannya dan hanya bisa menahan aura invasifnya. Dia menempelkan dahinya ke dada keras pria itu dan menarik napas dalam-dalam. Wajahnya sudah merah. Orang ini begitu menggoda hanya dengan ciuman. Yunran merasa seperti boneka yang kehilangan akal sehatnya dalam pelukannya. Mo Beiyuan menyelipkan rambutnya yang berantakan ke belakang telinganya dan membungkuk untuk memberikan ciuman lagi di antara alisnya. Jadilah baik, jangan terlalu banyak berpikir. Aku akan mengurus semuanya. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu dan kedua orang kecil itu. Yunran sangat berterima kasih padanya karena telah memberinya keamanan yang cukup, tapi dia bukanlah wanita lemah yang hanya bersembunyi di bawah sayapnya. Dia ingin berjuang bersamanya dan menghadapi semua ini bersama. Mo Beiyuan tidak tahan melihatnya tidak bahagia. Melihat dia tiba-tiba menunduk dan tidak berbicara, dia menjadi gugup. Dia memegangi wajahnya dan bertanya ada apa. Mungkin karena pengalaman buruknya di masa muda telah mempengaruhi dirinya, Mo Beiyuan tidak tahu bagaimana mencintai seseorang. Oleh karena itu, saat menghadapinya, dia akan selalu berhati-hati. Ran, ada apa? Yunran menopang dirinya dengan lengannya dan ingin bangkit dari pelukannya dan menjelaskan kepadanya, tapi dia tidak menyangka tangan besar itu akan memegang erat pinggangnya. Gerakannya mendominasi, tetapi juga dipenuhi kecemasan dan kepanikan. Seolah-olah dia tidak mau membiarkan wanita itu meninggalkannya. Ketika Yunran hanya sedikit mengernyit, jantung Mo Beiyuan sepertinya tenggelam, dan otot-ototnya menegang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia tidak bahagia. Namun, tidak ada yang mengajarinya apa yang harus dilakukan di saat seperti ini untuk membuatnya bahagia, jadi dia hanya bisa dengan keras kepala memenjarakannya dalam pelukannya. Bukan karena Yunran tidak tahu betapa posesifnya dia terhadapnya. Kalau tidak, dia tidak akan membunuh Kaisar Malang itu tanpa mempertimbangkannya. Konsekuensi. Bab 424, batuk, apakah itu meledak? Namun, ketika dia bertemu dengan matanya yang keras kepala, Yunran berkompromi. Seolah-olah begitu dia melepaskan diri dan lepas dari pelukannya, dia akan mengambil nyawanya. Yunran mendengus dan mengerucutkan bibir merah mudanya. Jika ada orang lain yang berani menjebakku seperti ini, aku pasti akan mematahkan lengannya. Tapi kamu bukan orang lain. Dia adalah orang yang dia cintai. Oleh karena itu, dia membiarkannya menjadi paranoid dan mendominasi. Mo Beiyuan, saya Yunran, bukan wanita lain. Yang kuinginkan bukanlah kamu melindungiku di Yuan Mansion, tapi bisa berdiri bersamamu dan menghadapi segalanya. Baik itu sulit atau berbahaya, aku ingin menghadapinya bersamamu. Ekspresi mata Mo Beiyuan berubah, dan beberapa emosi berfluktuasi. Dia pikir dia melindunginya dan memberinya lingkungan terbaik dan teraman, tapi dia tidak menyukainya. Ran, aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Dia bisa memenuhi semua permintaannya selama dia bisa. Perasaannya sederhana dan murni. Baiklah, katakan padaku, apa rencanamu? Bagaimana situasi di timur? Kota Kekaisaran Benua beberapa hari ini. Mo Beiyuan perlahan berkata, Kaisar memiliki terlalu banyak pangeran. Mereka pasti akan bertarung untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, saya tidak akan melakukan apapun untuk saat ini. Mari kita tunggu sampai saudara-saudara selesai bertarung. Jika itu terjadi di masa lalu, dia tidak akan terlalu peduli. Tapi sekarang, jika dia ingin naik tahta, dia harus bisa duduk di posisi itu secara sah. Dia tidak ingin Yunran dan kedua anaknya menderita keluhan apapun dengannya. Jadi bagaimana situasinya sekarang? Menurutmu siapa yang akan menang pada akhirnya? Mo Jinyu. Saat menyebut nama ini, Mo Beiyuan masih sedikit tidak senang. Tidak ada alasan lain. Itu karena Yunran pernah menyukai orang ini sebelumnya. Berita yang dikumpulkan oleh penjaga rahasia adalah bahwa Yunran telah mengejar Mo Jinyu sejak dia masih muda dan memiliki perasaan yang mendalam padanya. Yunran masih berpikir dengan kepala menunduk.
Siapa sangka dia akan cemburu saat menyebut Mo Jinyu. Dia mungkin orang yang punya otak di antara para pangeran kaisar yang tidak berguna. Meskipun Mo Jinyu adalah seorang, dia punya otak untuk bisa menonjol di antara banyak pangeran dan membujuk kaisar malang itu untuk memberinya posisi putra mahkota. Ranran mungkin tidak tahu, tapi dia punya banyak wanita di kediamannya. Selain perempuan, ada juga laki-laki. Yunran, batuk, 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 apakah itu eksplosif? Mo Jinyu sebenarnya menyukai pria dan wanita. Eksplosif. Mo Beiyuan tidak mengerti apa yang dia maksud. Yunran melambaikan tangannya. Artinya mengasyikkan. Seru. Mo Beiyuan mengencangkan cengkeramannya di lengannya dan sedikit mengernyit. Bukankah hal ini sangat konyol? Yunran awalnya ingin datang dan menanyakan rencananya. Siapa yang menyangka dia akan mengetahui rahasia mengejutkan tentang Mo Jinyu? Konyol, konyol. Itu memang konyol. Yunran mengangguk berulang kali, menunjukkan bahwa dia benar. Dia sudah bisa membayangkan adegan Mo Beiyuan tiba-tiba muncul dan menendangnya dari singgasana naga ketika Mo Jinyu menghilangkan semua rintangan untuk duduk di atasnya. Itu akan menyenangkan. Mo Beiyuan, saat kamu menyerangnya, ajak aku menonton pertunjukannya. Lagi pula, pertunjukan bagus seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa disaksikan dengan uang. Melihat dia terlihat seperti ingin menonton pertunjukan dan sepertinya tidak peduli dengan kehidupan Mo Jinyu, kecemburuan di hati Mo Beiyuan perlahan menghilang. Bab 425, mungkin ada parasit. Selanjutnya, seperti yang dikatakan Mo Beiyuan. Kaisar tiba-tiba meninggal tanpa sepatah kata pun, dan karena itu, tidak ada dekrit yang diturunkan tahtanya. Logikanya, dengan status putra mahkota, dia seharusnya bisa mewarisi tahta. Namun, pangeran lainnya juga ambisius. Selain itu, mereka semua memiliki kekuatan sendiri yang mendukung mereka. Dengan cara ini, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan bertarung secara terbuka dan di belakang layar. Sejak zaman kuno, setiap orang yang memperjuangkan posisi itu telah berdarah-darah. Untuk sementara waktu, segala macam kecelakaan terjadi di kota kekaisaran. Karena di luar terlalu kacau, Yunran mengajukan cuti untuk kedua anaknya. Mereka tidak akan pergi ke sekolah untuk saat ini. Bun juga bisa menggunakan waktu ini untuk menyembuhkan Bai Ze dari racun binatang iblis 5 racun. Dia jelas-jelas hanya seorang anak kecil, tetapi metode detoksifikasinya sangat akurat. Setiap langkah sangat ketat. Awalnya, Bai Ze hanya ingin mencobanya, tapi sekarang, dia berubah pikiran. Ia merasa anak ini benar-benar bisa menyembuhkan racun binatang iblis 5 racun di tubuhnya. Karena Bun masih muda, Feng Chen dan Huo Chanyi juga hadir selama perawatan, siap membantu kapan saja. Saat tangan kecil Bun memegang sebilah daun willow dan membelah benjolan di lengan Bai Ze, semua orang menoleh. Beberapa cacing merah menggeliat di gumpalan beracun itu. Bun menggunakan penjepit untuk mengambilnya satu persatu dan menaruhnya di piring di sampingnya. Siapa yang menyangka serangga-serangga itu akan sangat aneh. Serangga yang telah dipotong menjadi 2 tiba-tiba hidup kembali dan melompat menyerang lengan kecil Bun. Huo Chanyi adalah yang paling dekat, jadi dia mengangkat tangannya untuk memblokirnya tanpa berpikir. Dia sudah lama berada di rumah Yuan sehingga dia sudah lama memperlakukan Bun sebagai keluarganya. Dia lebih memilih terluka sendiri daripada membiarkan Bun terluka. Cacing itu menyentuh punggung tangannya dan terus merangkak ke atas. Setelah beberapa saat, itu masuk ke dalam dagingnya. Tidak ada seorang pun yang mengharapkan kejadian tak terduga seperti itu. Ekspresi Bai Ze berubah dan menjadi sangat suram. Dia segera berteriak, "Jangan khawatirkan saya." Bantu gadis kecil itu melihatnya dulu. Dia tahu rasa sakit seperti apa yang harus dia tanggung setelah dia diracuni oleh binatang iblis 5 racun. Sebagai pria dewasa, tidak apa-apa jika sedikit sakit, tapi bagaimana seorang wanita muda bisa menahan rasa sakit seperti itu? Betapapun pintarnya Bun, ia hanyalah seorang anak berusia 3 atau 4 tahun. Perubahan mendadak itu langsung mengejutkannya. Yunran segera maju untuk memeriksa situasinya. Bun sangat berani dan jarang merasa takut pada apapun. Mungkin karena Huo Chanyi telah memblokir bak tersebut sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Bun, kamu dan Paman Feng Chen terus membantu kakek mendetoksifikasi racunnya. Saya akan melihat apa yang terjadi dengan guru Anda terlebih dahulu. Racun Bai Ze sudah setengah sembuh. Dia pasti tidak bisa meninggalkannya begitu saja.
Huo Chanyi pun mencoba membujuknya, Bun, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Ikuti saja rencana detoksifikasi yang kami buat sebelumnya dan terus detoksifikasi Jenderal Bai Ze. Namun, berhati-hatilah terhadap serangga beracun tersebut. Lebih baik jika Anda mengambil Anglo dan membakarnya. Yunran mengangguk dan segera meminta penjaga rahasia untuk mengambilkan Anglo. Dia membawa Huo Chanyi ke bilik di sampingnya. Gulung lengan bajumu. Biar ku lihat. Yunran masih mengkhawatirkan Huo Chanyi. Serangga beracun itu mungkin sejenis parasit. Ia sebelumnya menjadi parasit pada tubuh binatang iblis 5 racun. Kemudian, ketika Bai Ze membunuh binatang iblis 5 racun, serangga tersebut menemukan kesempatan untuk berpindah ke tubuh Bai Ze. Sekarang setelah mereka dipaksa keluar dari tubuh Bai Ze, mereka segera mulai menemukan wadah parasit baru. Bab 426, jauh dari cukup. Huo Chanyi perlahan menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan lengannya yang indah dan ramping. Benar saja, sudah ada benjolan merah beracun yang membengkak sekitar setengah lebar jari di atas lengan bawahnya. Separuh dari cacing hidup telah bersembunyi di dalam dagingnya. Seolah-olah ada sesuatu yang mengaduk rasa sakit di dagingnya. Yunran melihat wajahnya pucat dan dahinya berkeringat. Dia tahu bahwa dia menahan rasa sakitnya. Apakah kamu punya pil pereda nyeri? Ambil sedikit dulu untuk menghilangkan rasa sakitnya. Huo Chanyi mengeluarkan beberapa pil dan menelan beberapa di antaranya, tapi tidak ada efeknya. Rasa sakit di tubuhnya semakin parah. Baru sekarang dia menyadari rasa sakit seperti apa yang dialami Bai Ze selama bertahun-tahun. Itukah sebabnya dia menjadi seorang penggarap setan? Tetapi bahkan jika dia mati, dia tidak akan menjadi seorang kultivator iblis. Di sisi lain, Bun sudah selesai mendetoksifikasi Bai Ze. Setelah mengeluarkan semua racun dari tubuh Bai Ze, Feng Chen menjahit lukanya dan membalutnya. Hal pertama yang ingin dilakukan semua orang adalah menanyakan kondisi Huo Chanyi. Tuan juga diracuni, kan? Bun berlari ke arah Huo Chanyi dengan ekspresi menyalahkan diri sendiri. Saya tidak menanganinya dengan cukup baik, itu sebabnya guru terluka. Huo Chanyi mengangkat tangannya dan mengusap rambutnya. Dia tersenyum lembut dan menghiburnya dengan suara lembut, tidak, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Tidak ada yang tahu bahwa serangga itu masih hidup setelah dipotong menjadi 2. Itu bukan salahmu. Itu hanya kecelakaan. Huo Chanyi telah menyelamatkan Bun karena nalurinya. Jarang sekali anak kecil bisa memikirkan cara mendetoksifikasi racun dan melakukan semua langkah dengan sangat hati-hati. Adapun fakta bahwa dia telah diracuni oleh serangga beracun kali ini, itu hanya kecelakaan. Huo Chanyi tidak akan menyalahkan siapapun. Yunran juga bisa memahami rasa bersalah di hati Bun. Jika itu orang lain, mereka pasti akan sedih dan menyalahkan diri sendiri ketika menemui hal seperti itu. Terlebih lagi, Bun masih anak-anak. Pikiran kecilnya jauh dari mampu menahan semua ini. Mata Bun sudah merah, tapi karena kepribadiannya, dia tidak menangis. Namun, cara dia menatap matanya membuat hati seseorang semakin sakit. Yunran juga mengangkat tangannya dan mengusapkannya ke bagian atas kepalanya. Tenangkan dirimu dan gunakan metode yang sama untuk mendetoksifikasi gurumu. Apakah itu? Tentu, tapi pil obat yang melindungi meridian jantung perlu disempurnakan lagi. Hanya ketika pil obat dimurnikan barulah ia dapat mendetoksifikasi guru. Huo Chanyi segera tersenyum dan berkata, kalau begitu, kita tunggu sebentar. Lagi pula racun ini tidak akan terasa sakit atau gatal. Itu tidak akan banyak mempengaruhi kami. Tapi bakat medis Bun begitu tinggi. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa dia sedang membujuknya? Bai Ze merapikan pakaiannya dan melangkah ke ruang dalam. Pandangannya tertuju pada Huo Chanyi dan berhenti sejenak. Di luar dugaan, racun di tubuhnya telah disembuhkan, namun gadis kecil ini telah diracuni. Tidak ada yang tahu rasa sakitnya lebih baik dari dia. Jika dia tidak mengolah budidaya iblis saat itu, dia mungkin mati karena kesakitan. Satu-satunya cara untuk meringankan rasa sakit di tubuh Anda adalah melalui budidaya setan. Jika kamu mau. Sebelum Bai Ze menyelesaikan kalimatnya, Huo Chanyi menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak, aku tidak mau. Saya tidak ingin mengembangkan jalur iblis. Saya tunggu saja penawarnya. Bai Ze awalnya mengira dia adalah gadis kecil yang lembut. Dia masih ingat bahwa gadis kecil ini pernah menangis di hadapannya sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka gadis kecil ini akan begitu berpikiran tunggal sekarang.
Bab 427, Teknik apa itu? Namun, racun dari binatang iblis 5 racun itu terlalu tak tertahankan. Gadis kecil ini mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Yun Ran juga menyadari bahwa situasi Huo Chanyi sedikit serius. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Bai Ze, apakah tidak ada cara lain untuk menghilangkan rasa sakit ini selain mengembangkan jalur iblis? Paling tidak, dia harus memikirkan cara untuk membuat Huo Chanyi bertahan sampai Bun berhasil menyempurnakan pil yang melindungi meridian jantungnya. Bai Ze berpikir sejenak dan berkata perlahan, ada cara lain. Saya bisa menyuntikkan energi iblis saya ke dalam tubuhnya dan mengendalikan cacing beracun di tubuhnya. Yun Ran bisa memahami penolakan Huo Chanyi terhadap penggarap iblis, tapi bagaimana dengan metode Bai Ze? Apakah Huo Chanyi setuju? Melihat Huo Chanyi menggigit bibir pucatnya dan menundukkan kepalanya dalam diam, Yun Ran menjadi sedikit cemas dan menasihati, meskipun Paman Bai Ze berkultivasi dalam budidaya iblis, dia adalah orang yang baik. Dia tidak pernah menggunakan ki iblis di tubuhnya untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Ki iblisnya juga bersih dan tidak ternoda darah orang yang tidak bersalah. Yun Ran tidak menyangka wanita muda ini begitu keras kepala. Pada akhirnya, dia hanya bisa membujuknya. Huo Chanyi, apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Jika kamu tidak hidup dengan baik, bagaimana kamu akan membalaskan dendam keluargamu? Tidak peduli seberapa kuat Huo Chanyi, dia tetaplah seorang gadis kecil. Bulu matanya berkibar saat dia menatap Bai Ze dengan mata memerah. Saya ingin hidup. Bai Ze merasa masalah ini ada hubungannya dengan dia. Dia tidak bisa meninggalkan gadis kecil ini sendirian. Namun, ada beberapa hal yang harus dia katakan terlebih dahulu. Anda mengembangkan energi Qi, dan saya mengembangkan jalur iblis. Sejak dahulu kala, keduanya tidak sejalan. Tidak mudah untuk menyuntikkan ki iblis ke dalam tubuh Anda. Selama proses ini, mungkin terjadi kecelakaan yang menyebabkan Anda terluka oleh ki iblis. Sekarang, kami hanya bisa mencoba. Bun tiba-tiba berkata, saya tahu cara untuk membuat tubuh guru menerima ki iblis yang diturunkan oleh kakek tanpa kecelakaan apapun. Ke arah mana? Semua orang menoleh untuk melihatnya. Kultivasi iblis dan spiritual. Semua orang terdiam. Saat Bun mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Bukan karena mereka takut, tapi topik ini membuat semua orang merasa sangat canggung. Bun tidak tahu di mana dia pernah melihat metode ini sebelumnya, tapi dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan kultivasi ganda. Dia mengira itu adalah teknik kultivasi di mana dua orang berkultivasi bersama. Salah satunya adalah seorang kultivator spiritual, dan yang lainnya adalah seorang kultivator iblis. Namun, Yun Ran dan orang dewasa lainnya tahu apa arti teknik kultivasi ganda ini. Huo Chanyi, seorang gadis kecil, tersipu di depan semua orang dan menundukkan kepalanya. Namun, itu tidak bisa menyembunyikan telinga dan lehernya yang memerah sama sekali. Bai Ze dengan canggung membuang muka dan mengusap ujung hidungnya dengan jari. Dia berkata dengan suara yang dalam, mari kita pikirkan cara lain. Bun ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Yun Ran menutup mulutnya. Ya, kalau begitu mari kita pikirkan cara lain. Anda dan Paman Feng Chen bisa menyiapkan ramuan obat. Serahkan ini pada ibu. Meskipun penampilan Bai Ze saat ini dapat dianggap tampan, dan dia memiliki temperamen yang tegas dan luar biasa, membuatnya tampak seperti baru berusia awal 30-an, Huo Chanyi masih satu generasi lebih muda darinya. Keduanya tidak bisa berhubungan sama sekali. Yun Ran meminta Feng Chen membawa Bun pergi dulu. Orang lain di ruangan itu secara alami tidak lagi menyebutkan kultivasi ganda dalam pemahaman diam-diam yang tak terucapkan. Bab 428, Ibu, kue manis juga harus mandi. Setelah ki iblis dan ki spiritual bertabrakan, tubuh seseorang akan mengalami suhu tinggi yang cepat. Oleh karena itu, mereka memilih kolam dingin di pinggiran kota kekaisaran untuk transfusi. Air di kolam yang dingin bisa menurunkan suhu tubuh manusia. Paling tidak, itu bisa meringankan suhu tinggi yang disebabkan oleh tabrakan ki iblis dan ki spiritual Huo Chanyi. Takut terjadi sesuatu pada mereka berdua saat berada di kolam dingin, Yun Ran dan Mo Bei Yuan pun mengikuti dengan Sweetie Cake. Ibu, Sweetie Cake juga harus mandi. Ketika Pak kecil itu melihat Bai Ze menggendong Huo Chanyi selangkah demi selangkah ke dalam kolam yang dingin, dia berteriak untuk pergi mandi. Dia bahkan mengeluarkan bebek kayu, ikan kayu,
dan sebagainya dari cincin interspatial miliknya. Itu adalah kolam dingin dengan suhu air yang sangat dingin. Yunran tidak berani membiarkan pak kecil itu bermain di air. Dia menjejalkannya ke dalam pelukan Mo Beiyuan. Bawa dia berkeliling untuk bermain. Pak kecil itu lucu dan aktif. Mungkin tidak akan bisa tinggal di sini selama berjam-jam. Yunran tidak bisa pergi untuk saat ini. Dia harus mengawasi Bai Ze dan Huo Chanyi di danau yang dingin. Di kolam yang dingin, air dingin sudah mencapai lutut Bai Ze. Dia berjalan maju dengan mantap selangkah demi selangkah, dan gadis kecil di pelukannya tampak tidak berbobot. Ketika dia mencapai permukaan air, dia berhenti dan menurunkan gadis kecil itu. Huo Chanyi disiksa oleh serangga beracun itu, dan kakinya sudah tidak stabil. Dia hanya bisa memegang erat lengan kuat itu. Tangan besar Bai Ze melingkari bahunya dan menopangnya. Dia menyuruhnya duduk dengan punggung menghadap ke arahnya. Tangan besarnya menekan punggung kurusnya melalui kain yang basah kuyup. Mungkin karena air di kolam yang dingin terlalu dingin, tapi seluruh tubuh Huo Chanyi sedikit gemetar. Namun, dibandingkan dengan penyiksaan serangga beracun, air dingin ini bukanlah apa-apa. Huo Chanyi telah menggigit bibir bawahnya erat-erat, menahan rasa sakit yang luar biasa. Bibir bawahnya digigit begitu keras hingga penuh bekas luka. Dia ingin menahan erangan menyakitkan yang keluar dari mulutnya. Mata Bai Ze menjadi gelap dan dia berkata, tidak banyak orang di sekitar sini. Jika kamu kesakitan, teriaklah dan menangislah. Kamu hanya seorang gadis kecil. Tidak ada yang akan menertawakanmu. Keduanya jarang berinteraksi di kediaman, tapi Bai Ze tahu latar belakangnya. Dia juga tahu beban yang dipikulnya. Awalnya, dia tidak peduli dengan masalah ini. Namun, pemimpin lembah dari lembah racun segudang telah membantunya sebelumnya, dan gadis kecil ini telah diracuni oleh serangga beracun ini karena dia. Huo Chanyi selalu merasa terbebani dengan pertumpahan darah, jadi dia tidak lagi berhak menangis kesakitan. Orang tuanya, yang selama ini menyayangi dan melindunginya, sudah tidak ada lagi. Dia tidak ingin Yunran berpikir bahwa dia masih gadis yang lembut. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa dia, Huo Chanyi, tidak takut akan rasa sakit atau penderitaan. Namun, pada saat ini, kata-kata Bai Ze sepertinya telah menyentuh tali di hatinya. Itu menghancurkannya dalam sekejap. Tangisan samar terdengar di telinga Bai Ze. Gadis kecil itu tidak menangis histeris, tapi dia merintih pelan. Bai Ze sudah mulai menyuntikkan energi roh iblis ke dalam dirinya dari belakang. Proses ini berlangsung selama 4 jam. Luka di lengannya tidak mungkin sembuh. Dia tidak hanya berendam di kolam yang dingin, tetapi dia juga telah menggerakkan roh iblisnya. Darah merembes keluar dari lukanya dan langsung mewarnai kain putih yang melingkari lengannya menjadi merah. Sebaliknya, rasa sakit di tubuh Huo Chanyi memang sudah berkurang. Dia secara bertahap berhenti menangis. Namun, saat dia berbalik dan melihat luka Bai Ze, dia menunjukkan ekspresi sedih. Jenderal Bai Ze, lukamu. Bab 429, Pemulihan Memori. Bai Ze melirik lengannya dan berkata dengan suara yang dalam, aku baik-baik saja. Dengan itu, dia meliriknya lagi. Melihat pakaiannya basah kuyup, dia menggerakkan kakinya tanpa bekas dan menggunakan tubuhnya untuk menghalanginya. Dia mengerutkan kening. Jangan pergi ke darat dulu. Mo Beiyuan membawa banyak penjaga rahasia. Dan penjaga rahasia itu semuanya laki-laki. Tidak baik bagi wanita muda seperti dia untuk naik seperti ini. Huo Chanyi tidak langsung mengerti apa yang dia maksud. Dia menatapnya dan bertanya, Jenderal Bai Ze, ada apa dengan penjaga rahasia? Suara Bai Ze bermartabat. Penjaga rahasia semuanya laki-laki. Dan kamu sedikit. Huo Chanyi menunduk dan memandang dirinya sendiri. Saat itulah dia menyadari bahwa dia telah menanyakan pertanyaan bodoh. Dia merasa sangat malu lagi. Bai Ze mengeluarkan sepotong pakaian dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya padanya. Pakailah sendiri sebelum kamu naik. Huo Chanyi buru-buru mengucapkan terima kasih sebelum mengenakan pakaian dan pergi ke darat. Yunran segera mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya tentang kesehatannya. Wajah Huo Chanyi sedikit merah, tapi semuanya baik-baik saja. Saat itulah dia menghela nafas lega. Sepertinya sudah selesai. Pak kecil itu memegang bebek di tangannya dan menatap Huo Chanyi dengan mata hitam besarnya. Dia bertanya dengan polos, apakah menyenangkan bagi bibi dan kakek mandi bersama? Sweetie Cake juga ingin mandi,
tapi ibu tidak mengizinkanku. Wajah Huo Chanyi yang sudah merah menjadi semakin merah. Dia dan Jenderal Bai Ze sama sekali tidak mandi bersama. Yun Ran terbatuk pelan untuk meredakan kecanggungan di udara dan membawa pergi paket kecilnya. Kalau begitu ayo kembali dulu. Namun, Pak kecilnya sangat penasaran dan bersikeras bertanya apakah mandi itu menyenangkan. Yun Ran hanya bisa memberitahunya bahwa Huo Chanyi dan kakeknya tidak sedang mandi, melainkan berlatih seni bela diri. Teknik budidaya. Apakah bibi dan kakek bersenang-senang bercocok tanam di air? Takut dia ribut dan ingin bermain juga, Yun Ran menjawab kalau itu tidak menyenangkan. Pak kecil itu tampak bingung. Dia tidak mengerti. Kalau tidak seru, kenapa mereka main-main? Yun Ran terdiam. Itu pertanyaan yang bagus. Ayah harusnya tahu. Mo Beiyuan hanya bisa menguatkan dirinya dan menjawab, mungkin karena mereka tidak tahu cara memainkan hal lain. Pak kecil itu benar-benar menerima jawaban ini. Dia juga mengatakan bahwa dia akan mengajari Huo Chanyi dan Bai Ze permainan lain di masa depan, seperti petak umpet dan terbang tinggi di langit. Yun Ran terdiam. Masalah Huo Chanyi telah teratasi. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa setelah Bai Ze sembuh dari racunnya, dia benar-benar menunjukkan tanda-tanda memulihkan ingatannya. Kenangan yang hilang 20 tahun lalu perlahan muncul di benaknya dalam bentuk mimpi. Dia ingat keluarganya. Dia juga ingat namanya. Dia ingat ketika dia masih muda dengan pakaian segar dan menunggang kuda. Namun, rasa sakit yang ditimbulkan oleh kenangan itu juga menyusul. Adegan mereka berempat bersekongkol muncul di benaknya. Ayahnya dan dua adik laki-lakinya meninggal secara tragis di hadapannya. Setelah terluka parah, dia merangkak keluar dari tumpukan orang mati dan jatuh dari tebing. Setelah jatuh dari tebing, dia kehilangan ingatannya, namun secara ajaib selamat. Tepat setelah itu, dia dibawa ke hutan iblis jatuh oleh beberapa penggarap iblis. Setelah membunuh para penggarap iblis itu, dia bertemu dengan binatang iblis 5 racun. Setelah bertarung dengan binatang iblis 5 racun, dia selamat tetapi diracun. Wan, aku minta maaf. Saya datang terlambat. Aku tidak melindungimu dengan baik, jadi kamu sangat menderita. Setelah Bai Ze mendapatkan kembali ingatannya, perasaannya terhadap Bai Wan berubah. Bab 430, Siapa Peracunnya? Bai Wan sangat gembira karena kakaknya telah mendapatkan kembali ingatannya, tapi dia juga penasaran untuk mengetahui detail bagaimana ayahnya, saudara laki-laki kedua, dan saudara laki-laki ketiga meninggal secara tragis saat itu. Kakak, apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Bai Ze teringat ketika mereka pergi ke medan perang untuk membunuh musuh, banyak orang di pasukan keluarga Bai tiba-tiba bertingkah seolah-olah mereka kesurupan. Mata mereka merah saat mereka membunuh tanpa pandang bulu di pasukan keluarga Bai. Akibatnya, terjadilah situasi tragis saling membunuh di keluarga Bai. Sebagai panglima tertinggi saat itu, Bai Xiao tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi saat ini untuk meminimalkan korban jiwa, jadi dia hanya bisa membunuh mereka yang dimiliki. Untuk mencegah berita ini menyebar dan menimbulkan kepanikan di kalangan rakyat jelata, Bai Xiao meminta seseorang untuk menyembunyikan masalah ini. Siapa yang mengira bahwa setelah masalah ini disebarkan oleh seseorang dengan motif tersembunyi, hal itu akan berkembang menjadi Bai Xiao yang mengarahkan pedangnya ke tentaranya selama pertempuran dan melontarkan tuduhan pengkhianatan. Karena masalah ini, hati pasukan keluarga Bai menjadi tidak stabil. Rakyat jelata juga menyimpan kebencian terhadap tentara keluarga Bai. Kemudian, ketika mereka berempat naik untuk membunuh musuh, mereka diserang. Budidaya mereka dibatasi oleh racun, menyebabkan mereka tidak mampu mengalahkan Jenderal Wuan. Sekarang, tampaknya semua ini adalah rencana Kaisar. Sekarang setelah Kaisar meninggal, balas dendam keluarga Bai dapat dianggap sebagai balas dendam. Namun, ayah dan saudara laki-laki mereka tidak mungkin bangkit dari kematian. Bai Ze selamat dan mendapatkan kembali ingatannya, tapi dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Mengapa dia bertahan hidup sendirian? Mengapa yang selamat bukanlah saudara laki-laki kedua, saudara laki-laki ketiga, atau ayah, melainkan sampah seperti dia yang bersembunyi selama 20 tahun? Xiao Wan, tahukah kamu di mana jenazah ayah, kakak kedua, dan kakak ketiga dikuburkan saat itu? Bai Wan menggelengkan kepalanya. Saat itu, ketika dia mengetahui bahwa ayah dan saudara laki-lakinya telah tewas dalam pertempuran, dia bergegas-bergegas. Namun, dia belum bisa melihat mayat mereka.
Dia diam-diam hanya mendirikan cenotaf untuk mereka. Setelah pertarunganmu saat itu, sebuah fenomena turun dari langit. Pertama, pasir kuning menyapu dunia, dan kemudian terjadi gempa bumi besar. Bukan hanya mayatmu, tapi banyak mayat prajurit juga tidak ditemukan. Bukan karena Baiwan tidak mau mencarinya. Hanya saja saat itu, dia sedang. Demi anak dalam perutnya, dia tidak berani mencari mayat secara terang-terangan. Dia juga sangat ingin kembali ke benua timur untuk mencari Yun Ziyuan untuk membantu keluarga Bai membalikkan kasus ini. Dia berpikir setelah masalah keluarga Bai diselidiki, dia akan mencari mayat mereka. Tanpa diduga, dia menunggu lebih dari 20 tahun. Bai Ze berkata, kalau begitu aku akan menunggu racun di tubuh Huo Chanyi sembuh sebelum aku kembali mencari mayat mereka. Bai Wan bertanya lagi, saudaraku, tahukah kamu siapa orang yang meracuni kamu? Kaisar, dalangnya, sudah mati, tetapi orang yang meracuni mereka saat itu juga adalah pembunuh yang membunuh mereka. Bai Wan tidak berniat melepaskan orang itu. Bai Ze juga punya kecurigaan di hatinya. Aku ingin tahu apakah Wan Wan mengingat Cui Ruyu. Bai Wan mengangguk. Aku ingat. Bukankah dia putri Jenderal Cui? Dia bahkan sudah bertunangan denganmu saat dia masih muda. Apakah kamu ingat dia? Apakah kamu akan mencarinya? Jejak kebencian melintas di mata Bai Ze. Suaranya agak dingin. Saya mencarinya, tapi saya tidak memikirkannya seperti itu. Saya menduga orang yang meracuni kami saat itu adalah ayah Cui Ruyu, Cui Cheng. Cui Cheng selalu mengikuti Bai Xiao dan bisa dianggap sebagai tangan kanan terpercaya Bai Xiao. Jika tidak, Bai Ze tidak akan terlibat dalam pernikahan dengan keluarga Cui. Namun, konsekuensi dari mempercayai mereka adalah keluarga Bai akan mati atau diasingkan. Sekarang, hanya dia dan adiknya yang tersisa.